Oke, selamat datang kembali di channel apa bang? Line Up berarti ini ya namanya kita ya. Oke, hah? Nggak apa-apa. Karena emang kita syuting di tengah-tengah jam kerja. Jadi hari ini gue pengen ngebahas satu motor yang sebetulnya ini sudah gue tunggu-tunggu dari tahun lalu kalau nggak salah, pas awal munculnya Yamaha Grand Filano ini keluar. Nah sekarang di depan kita sudah ada Yamaha Grand Filano. Tapi sebelum gue lanjut, mungkin gue pengen announce dulu ke teman-teman bahwa kedepannya di channel Line Up ini, gue sama Bang Radit mungkin akan ikut meramaikan untuk di dunia industri otomotif, khususnya di perkontenan. Jadi mohon izin teman-teman ya, kita ikut meramaikan kembali dan kita akan lebih fokus ke otomotif, jadi nggak cuma sekedar helm. Jadi kita mungkin nanti bahas riding apparel, motor seperti ini, terus mungkin ada ya nanti ada vlog-vlog santai. Jadi misalkan kalian tertarik dengan konten seperti itu, kalian bisa bantu support kita. Nah lanjut ke motor yang ada di depan gue sekarang ini, Yamaha Grand Filano. Mungkin kalau gua flashback sedikit ya, Yamaha itu sempat atau pernah punya skuter yang modelnya seperti ini, tapi waktu saat itu tuh nggak banyak yang make karena setahu gua yang dulu itu tuh masih CBU. Nah sekarang di tahun 2022 tahun lalu Yamaha mengeluarkan skuter baru atau skuter baru, yaitu Yamaha Grand Filano. Mungkin kalau teman-teman sudah ngikutin, banyak yang bilang oh Filano itu pembaruan dari Fazio. Tidak salah dan tidak benar juga sih, karena memang dari basic mesin, dari hybridnya Grand Filano ini juga hampir sama kayak si Fazio gitu loh. Makanya banyak yang bilang, wah Filano itu cuma ngejual desain, wah gini. Apakah benar Yamaha Grand Filano itu hanya menjual desain, tapi basicnya itu masih sama kayak Yamaha Fazio? Nah di video kali ini mungkin akan gue ulik-ulik, atau mungkin bisa memberikan informasi buat teman-teman yang emang udah ngincer Yamaha Grand Filano ini, lebih yakin lagi untuk beli Yamaha Grand Filano. Karena gue sangat yakin dengan motor ini, sampai akhirnya gue menjual Aerox gue untuk beli ini. Bahkan kalau nggak salah Bang Radit pun juga next time-nya akan beli Filano kayaknya. Karena dia bilang, gue butuh motor hybrid, gue butuh motor yang irit sekarang dalam kota, bukan gitu Bang? Oke, bahas ke Grand Filano. Yang gue suka adalah desain dari motor ini tuh, gue nggak tahu sih harus bilang apa sih. Ini klasiknya, skuter yang segmen klasiknya itu bener-bener dapet banget. Kenapa? Karena perpaduan patahan dari headlamp sampai ke spakbor ini bener-bener yang simetris banget, bener-bener yang cocok banget dan masuk banget ke kategori klasik gitu ya. Apalagi di bagian tengah sini, itu dari pihak Yamaha itu memberikan sedikit aksen LED. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah lampu kotanya dari si Yamaha Grand Filano gitu ya. Overall nggak ada yang gua nggak suka dari motor ini. Nanti ada satu video yang mungkin plus minus dari si Yamaha Filano ini, walaupun bisa dikategorikan ini motor baru beberapa hari lah ya di gue, tapi gue sudah menemukan beberapa kejanggalan yang mungkin bisa direvisi sama pihak Yamaha Motor Indonesia ke depannya tentang si Yamaha Grand Filano ini. Sekarang gue mau bahas bagian depan dari Yamaha Grand Filano ini. Untuk masalah perlampuan atau elektronika dari si Yamaha Grand Filano ini, kalian gak usah khawatir, gak usah takut. Karena untuk lampu depan, dia itu walaupun kelihatannya kebagi dua, cuman dua sisi ini adalah sudah lampu yang menggunakan LED. Serta di bagian tengahnya ini aksen bisa dibilang adalah lampu kota dari Yamaha Indonesia untuk si Yamaha Grand Filano ini. Jadi lampunya pun juga LED. Nah ini coba gue nyalain, semoga kelihatan ya. Ya kelihatan lah harusnya ya. Udah nyala. Udah nyala bang. Nah ini kalau lampunya misalkan gue nyalain.
Ya, kalau siang kurang lebih beginilah ya tampilannya. Mungkin nanti gue bakal kasih lihat juga penampakannya waktu malam hari ya, si Grand Filano ini. Kalau ada sih footage-nya. Oke. Terus untuk bagian pengereman depan, normal pada umumnya skuter yang udah beredar, dia pakainya yang cakram alias disc brake. Terus ringnya dia menggunakan ring 12. Serta untuk produksi yang mungkin sekitar bulan Juli ini atau bulan Juni kemarin, gue sedikit agak lupa. Jadi untuk Grand Filano ini sudah bekerja sama dengan Maxxis. Jadi teman-teman yang beli unit Filano ini di bulan Juni atau Juli, kalian depan belakang bannya sudah menggunakan dari Maxxis. Yang kita tahu Maxxis ini bannya juga bisa dikategorikan bagus untuk skuter karena Bang Radit juga untuk di aeroknya dia pakai Maxxis. Terus untuk lampu sennya dia juga udah LED kanan kiri. Pertama, hemat listrik udah pasti. Kedua, lampu LED lebih awet. Ketiga, penerangannya cukup. Jadi mau siang ataupun malam dia nggak terlalu silau ya. Satu yang gue suka, ini waktu pas kemarin motor turun, Bang Radit tuh selalu wanti-wanti gue. Karena kan motor ini nantinya kan dipakai sama adik gue ya. Dia bilang, ini hati-hati. Karena motornya dia yang brand sebelah, yang SOP Scoopy itu apa bang? Patah ya? Iya, copotnya bahkan di jalan gitu loh. Dia nggak tahu itu copotnya kapan dan di mana. Tahu-tahu pas nyampe rumah hilang aja itu logonya. Cuman kalau di Filano ini kayaknya sih, ya gua harap jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Karena kan kalau yang si Filano ini logonya dia nyambung semua kan. Jadi ukirannya tuh Filano terus nyambung semua. Terus di atasnya ini Grand. Terus di sini dia ada emblem Blue Core. Ini yang sering banget kejadian kalau di parkiran ada teman kalian atau ada orang yang iri sama kalian nih biasanya hilang nih. Karena ini lumayan bang, lu tahu nggak? Logo Blue Core ini kalau beli di marketplace ini lumayan harganya. Hah? 60-70 ribu buat emblem seperti ini doang. Jadi ya cukup hati-hati lah ya buat kalian yang circle-nya atau punya teman-teman yang agak-agak dengki, agak-agak panas gitu ya. Terus untuk bagian spion, nah ini yang ya mungkin pro kontra lah ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Karena balik lagi, kesan si chrome ini kan dia memberikan kesan retro, kesan klasik. Cuman buat gue pribadi, chrome-nya ini agak nabrak kalau untuk di bagian depan ya. Cuman kalau kita sinkronisasi sampai ke belakang, ini masih nyambung. Karena tameng si Filano ini di belakang knalpotnya dia tamengnya yang chrome. Jadi masih agak nyambung kalau misalkan kita tarik ke belakang. Tapi kalau misalkan kita tarik lurus ke depan, kalau dari gue pribadi kurang agak masuk aja gitu. Tapi kalau untuk sebagian orang nggak masalah sih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Kita masuk ke bagian dashboard. Kalau misalkan motor-motor lain itu kan, atau motor-motor yang beredar itu kan biasanya enak dilihat kalau kita lagi jalan. Beda sama Yamaha Grand Filano ini yang gua rasain. Jadi Yamaha Grand Filano ini dashboardnya itu membuat kita sebagai user atau sebagai pemiliknya itu betah buat macet-macetan mungkin, atau betah lama-lama di atas motor. Karena instrumen dari si speedometernya Yamaha Grand Filano ini bener-bener satisfying banget. Nanti bakalan mungkin dibantu sama Bang Radit buat nunjukin tampilan dari si Yamaha Grand Filano ini. Dan untuk pendukungnya, di bagian kanan ini ada start stop engine atau idling stop kalau bahasanya. Jadi misalkan teman-teman harap maklum namanya syuting di luar lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa aduh macet-macetan, pengen motornya tuh nggak lama-lama hidup atau nggak pengen terus-terusan hidup, ini tinggal kalian pencet ke bagian bawah. Cuman saran gua ini lebih baik kalian offin aja, karena pas kita gas posisi motornya udah mati itu lumayan agak menyedot aki sih setahu gue. Jadi lebih baik kalau misalkan emang lama macetnya mending dimatiin aja gitu loh. Terus di bagian sini ini ada hazard. Nah, ini moge look lah ya. Kalau kata orang kalau motor ada hazard moge looks lah ya. Terus ini tombol buat start engine. Di bagian kirinya sini buat low sama high beam. Terus ini sen. Terus ini ada klakson. Cuman
Nggak tahu ini unit gua doang apa, lo perhatiin bang. Mungkin Yamaha bisa pertimbangin buat klaksonnya kali ya. Karena kata adek gue bang, kalau di klakson ini duduk belakang aja tuh gak kedengeran loh. Ini klaksonnya kenapa seperti ini? Tampilannya udah keren tapi klaksonnya masih kerenan suara klakson Aerox. Jadi ya seperti itulah ya. Terus di tombol ini kalian akan menemukan buat kalian ngisi bensin. Nah, untuk ngisi bensinnya ini sama kayak Fazio, Frigo juga di sebelah sini. Terus ini buat, hah? Oh, Fazio di sini ding. Sorry. Ini sama kayak Frigo di sini. Kalau Filano juga. Nah, bagasinya kurang lebih seperti ini. Untuk kapasitasnya ini 27 liter. Lebih gede sekitar 3 liter daripada Yamaha Aerox. Karena waktu pas gue searching Aerox itu 24 liter, ini 27 liter. Cuman kalau dilihat secara dimensi, kelihatannya masih gedean Aerox karena emang kalau Aerox itu kan landai gitu kan. Kalau si Fazio ini dia rata. Cuman dari temen-temen yang udah gue denger Hanes reviewnya, mereka bilang ini sih bisa sampai 2 helm atau bahkan 1 helm full face masuk ke bagasi. Mungkin nanti di channel Jagoan Helm kita bakal tes kali ya bang ya. Helm apa aja yang bisa masuk ke bagasi Yamaha Grand Filano ini, oke? Seperti itu. Terus di bagian depan kalian udah nemuin buat gantungan belanjaan seperti ini. Jadi biar belanjaan kalian nggak gampang kabur gitu. Terus ini buat bisa dibilang cup holder lah ya, sebelah kanan. Sama ada port USB yang kalian masih harus beli extender ya, atau apa bang bahasanya? Port lagi ya? Oh, adaptor lagi ya buat di motor ini. Kenapa Yamaha nggak langsung bikin yang USB aja? Padahal harga 27 juta. Menurut gua, kenapa nggak langsung yang USB? Kalau misalkan beli adaptor ya, pertama ini dari yang gua rasain. Pertama ketakutan gua adalah gua tidak tahu adaptor yang kualitasnya bagus itu seperti apa. Terus gue tidak tahu arusnya si adaptor ini seperti apa buat ke HP kita. Apakah untuk fast charging dia support apa enggak. Walaupun di marketplace itu port USB atau port buat ngecas ini banyak yang udah dikasih klaim kayak ini support fast charging dan lain-lain, tapi masih ada rasa ketakutan gitu. Kenapa nggak langsung aja dibuat dia langsung USB ya? Mungkin itu cuman Yamaha yang tahu. Terus di bagian speedometernya ini yang gue suka banget sih. Nanti mungkin Bang Radit ya bisa bantu ya. Jadi pas pertama kali nyala ini satisfying banget. Di bawah ini ada dua tampilan untuk speedometernya. Yang di bawah ini buat bensin dan juga eco mode dari si hybridnya Filano ini. Dia udah indikator jam, terus ada odometer, terus ada trip. Terus ini total pemakaian bahan bakar untuk 100 km ini real time. Terus ada average-nya buat pemakaian kita gitu. Sama baterai dan juga ini ada indikator buat nunjukin apakah si hybrid motor Filano kita itu masih aktif atau enggak. Nanti ada listrik di bagian speedometernya. Sisanya normal. Cuman agak disayangkan ya, bagian atasnya kenapa flat aja ya kalau pas lagi jalan ya. Padahal pas nyala tuh rame gitu loh. Pas jalan cuman nongol si ininya aja, speednya aja di speedometer. Dan ini bisa kalian konekin ke aplikasi Yamaha di Y Connect di sini. Cuma kalau gue sih belum gue konekin, kayak belum penting-penting banget nggak sih kalau dikonekin ke situ? Kan cuma tahu ada telepon sama WA masuk doang kan. Toh juga di kaki masih kerasa kayaknya. Cuma mungkin berguna buat teman-teman yang lupa ngecek oli atau ganti oli di berapa kilometer sebelumnya. Kira-kira kalian bisa ngecek, udah waktunya ganti oli ini apa belum gitu. Mungkin di Y Connect, di aplikasi Yamaha Connect itu kalian bisa cek di situ. Bahas bagian terakhir, bagian belakang. Kalau knalpot nggak usah banyak lah ya dibahas lah ya. Udah tahu kalian seperti itu. Terus buat lampunya, lampu rem belakang atau stop lamp belakang sama sen kiri kanan ini semua udah full LED. Jadi
nggak usah dikasih aksesoris atau diganti lampu LED karena memang udah semuanya ini LED. Dan untuk rem belakangnya dia masih menggunakan yang tromol. Ya wajar lah ya, karena motor skuter atau motor matic umumnya mungkin bisa pakai yang tromol juga nggak apa-apa sih, karena emang peruntukan motor ini adalah motor untuk dalam kota. Tapi gua ada sedikit planning project nanti, mungkin nggak tahu bareng sama Bang Radit atau enggak. Kalau motor ini udah kelar in Ryan, gue pengen nyoba trip mungkin Bekasi Bandung. Gue pengen tahu konsumsi buat si hybridnya ini. Kalau misalkan gue pakai ke Bandung, dia untuk full tank ya, atau konsumsinya sekali ngisi, dia bisa untuk berapa kilometer perjalanan dari si Yamaha Grand Filano ini. Karena gue akan membuktikan hybridnya langsung keluar kota. Jadi kalau misalkan di dalam kota kayak kurang asik, ya mungkin gue bisa tesnya nanti ke luar kota ya, minimal Bandung lah ya. Nanti tungguin aja, makanya kalian subscribe sama support channel ini supaya tidak ketinggalan info seputar mungkin yang lain-lain, nggak cuman Filano doang. Nantinya juga bakal kita compare kali ya Bang ya, motor yang dengan sejenis Filano ini kita compare. Apa Bang kira-kira Bang? UPI. Coba deh kalian kira-kira Filano ini cocoknya di compare sama apa nih buat yang nonton, yang lawan sebanding. Karena beberapa orang bilang Yamaha Grand Filano ini main di kelas sendiri gitu loh. Oh sama satu Bang, tadi gue lupa. Karena kita sebelumnya user Aerox ya, agak trust issue sama speedometer. Ini bakal kena sunburn juga nggak ya? Ini yang jadi pertanyaan gue. LED-nya apakah akan kena sunburn juga atau enggak? I don't know. Kita lihat nanti aja pemakaiannya. Paling kayak gitu aja buat Yamaha Grand Filano ini. Mungkin terakhir buat gua, kita kasih lihat penampakan waktu pas gua dudukin untuk tinggi gue yang 170. Karena seat height-nya ini sekitar 790 mm alias mungkin sekitar 79 cm lah ya tingginya ya kalau nggak salah. Pokoknya gue lihat dia lebih tinggi daripada Yamaha Fazio. Jadi buat kasih lihat ke teman-teman, karena lebarnya jok ini tinggi gue yang 170, penampilannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya kalau buat tinggi gue yang 170 duduk di Yamaha Grand Filano. Balet, jujur, karena paha gue gede tuh. Tapi Bang Radit juga duduk sih dia masih kelihatan jinjit sih, karena emang lebar banget ya joknya. Sama satu lagi yang gue lupa untuk si Filano ini, dia kan ada dua tipe, ada yang luxury sama juga ada yang neo. Nah, buat yang Neo sama Luxury itu dua-duanya kalian udah mendapatkan kunci yang keyless. Jadi sebisa mungkin kuncinya kalian simpen baik-baik karena ini sudah keyless ya. Terus pilihan warnanya untuk yang Neo itu lebih banyak dibandingkan yang Luxury. Jadi menurut kalian gimana? Buat Yamaha Grand Filano ini 27 juta kalian keluarkan untuk Yamaha Grand Filano, apakah worth it dengan yang kalian dapatkan? Penilaiannya cuma ada di kalian. Tapi di next videonya gua akan bikin apa yang menjadi kesukaan gua dan apa yang tidak menjadi kesukaan gua di Yamaha Grand Filano ini, supaya mungkin ada improvisasi dari Yamaha untuk si Grand Filano. Yaudah, paling gitu aja untuk video kali ini tentang Yamaha Grand Filano dari gua Bang Semi. Gitu aja untuk reviewnya. Semoga kalian suka, semoga menambah informasi buat kalian. See you next video, bye bye.